Hujan turun deras malam itu. Atap rumah reyot milik keluarga Pak Rahman bocor di banyak tempat. Bu Sari sibuk memindahkan ember ke sana kemari, sementara Dika dan Lila meringkuk kedinginan di sudut rumah. Angin malam masuk melalui celah-celah dinding papan yang sudah lapuk. Bau tanah basah bercampur dengan bau nasi dingin yang belum sempat dimakan. Pak Rahman baru pulang dari pasar. Bajunya basah, wajahnya lelah dan langkahnya berat. Hari itu ia tidak mendapat upah penuh karena dagangan di pasar sepi. Ia duduk diam, menatap lantai tanah yang becek, lalu menghela nafas panjang. "Maaf, hari ini cuma dapat segini," katanya pelan sambil meletakkan beberapa lembar uang kusut di atas meja kayu yang goyah. Bu Sari tersenyum tipis, meski hatinya perih. "Tidak apa-apa, Pak, kita masih bisa makan." Namun kenyataannya, mereka tahu uang itu bahkan tidak cukup untuk membayar utang beras di warung. Malam itu anak-anak tertidur dengan perut setengah kosong. Dika yang masih duduk di bangku SMP menahan air mata. Ia mendengar ayahnya berbisik pada ibunya di dapur. "Apa kita memang ditakdirkan begini terus, Sari?" "Tidak, Pak," jawab Bu Sari tegas, meski suaranya bergetar. "Selama kita mau berusaha, Tuhan pasti buka jalan." Kata-kata itu tertanam kuat di hati Pak Rahman. Keesokan harinya di pasar, Pak Rahman melihat tumpukan singkong yang dibuang begitu saja. Para petani mengeluh karena harga anjlok dan tidak ada pembeli. Saat itulah sebuah ide muncul. Ia teringat masa kecilnya, saat ibunya sering membuat keripik singkong sederhana. Dengan sisa uang terakhir, Pak Rahman membeli singkong murah itu. Bu Sari mengirisnya tipis-tipis dengan pisau tumpul. Jari-jarinya sering terluka. Minyak goreng yang mereka pakai adalah minyak bekas yang disaring berkali-kali. Hasil keripik pertama gosong, pahit, dan tak layak jual. "Buang saja, Pak," kata Bu Sari lirih. "Tidak," jawab Pak Rahman. "Kita coba lagi." Hari demi hari mereka mencoba. Berkali-kali gagal. Berkali-kali diajak tetangga. "Ngapain bikin keripik, Rahman? Orang kaya saja susah jualan." Kata-kata itu menusuk, tapi Pak Rahman menelan semuanya. Dika dan Lila ikut membantu. Sepulang sekolah mereka membungkus keripik satu persatu. Pernah suatu hari Dika dipanggil guru karena sering mengantuk di kelas. Ia hampir putus sekolah karena tak sanggup bayar seragam baru. "Pak, saya mau berhenti sekolah," kata Dika suatu malam. Pak Rahman terdiam lama. Dadanya sesak. "Tidak," katanya akhirnya dengan suara berat. "Bapak lebih baik tidak makan daripada kamu berhenti sekolah." Itu adalah titik terendah mereka. Perlahan rasa keripik mereka membaik. Seorang pedagang kecil mau menitipkan dagangan. Lalu pedagang lain. Penghasilan masih kecil, tapi cukup untuk makan layak. Untuk pertama kalinya, Bu Sari bisa membeli lauk tanpa berhutang. Tahun demi tahun berlalu. Usaha kecil itu tumbuh. Pak Rahman bangun sebelum subuh dan pulang larut malam. Bu Sari tak pernah mengeluh, meski tubuhnya lelah. Dika lulus SMA dengan nilai baik dan mendapat beasiswa. Lila yang sejak kecil suka menggambar, membantu membuat desain kemasan sederhana. Suatu hari sebuah pesanan besar datang dari kota. Pak Rahman gemetar saat membaca jumlahnya. Ia hampir tak percaya. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena lapar atau putus asa, tetapi karena harapan yang akhirnya menjadi nyata. Kini rumah reyot itu sudah berganti menjadi rumah kokoh. Usaha keripik mereka berkembang menjadi pabrik kecil. Mereka mempekerjakan warga desa, termasuk para petani singkong yang dulu terpuruk. Dika kembali ke desa setelah kuliah, memilih membangun usaha keluarga. Lila membuat merek mereka dikenal luas. Namun satu hal tak pernah berubah, kesederhanaan dan rasa syukur. Pak Rahman sering duduk di teras rumah, memandang langit sore, mengingat malam hujan ketika mereka hampir menyerah. Ia tersenyum dan berkata pelan, "Kita bukan kaya karena uang, tapi karena kita tidak pernah berhenti berjuang." Dan dari sebuah keluarga miskin yang hampir hancur oleh keadaan, lahirlah kisah tentang harapan, kerja keras, dan keyakinan bahwa masa depan bisa diubah, asal berani bertahan.